Elang hitam tak jadi disuntik mati, produsen drone angka bocorkan dukungan buat Indonesia dari Turki. Elang hitam adalah proyek pesawat nirawak Indonesia yang sudah lama dinantikan jauh sebelum NKRI memutuskan membeli drone angkasa dari Turki. Meski pada akhirnya Indonesia membeli drone angkasa Turki, drone elang hitam sudah lebih dulu dikembangkan dengan panjang 8,65 meter, lebar bentang sayap 16 meter, dan tinggi 2,6 meter. Dengan bobot maksimum elang hitam saat tinggal landas mencapai 1.300 kg, sementara kapasitas payload 300 kg dengan kapasitas bahan bakar 420 liter. Elang hitam dapat terbang selama 30 jam, sementara radius kendali land of sight sampai 250 km. Elang hitam dapat terbang dengan kecepatan maksimum 235 km per jam dan kecepatan jelajah 50-180 km per jam, diasumsikan terbang pada ketinggian 5.000 meter. Batas ketinggian terbang drone ini ditakar sampai 7.200 meter. Panjang landasan yang dibutuhkan untuk landing adalah 500 meter dan panjang landasan umum take off yaitu 700 meter. Dikutip Zona Jakarta.com dari Antara, sejak dikenalkan ke publik akhir tahun 2019 lalu, tahun 2021 drone tersebut dikembangkan ke tingkat kombatan. Bersama dengan konsorsium Punamel, Elang Hitam BPPT akan melanjutkan pengembangan ke tingkatan kombatan sesuai dengan arahan Presiden RI dalam menjaga teritori Indonesia di area perbatasan. Kepala BPPT Hamzah Riza pada awalnya mengatakan awal konsorsium pengembangan drone elang hitam itu selain BPPT juga beranggotakan PT Dirgantara Indonesia, Lapan, TNI AU, ITB, PT Land Industri, dan lainnya. Elang hitam dirancang untuk keperluan militer. Setelah dipersenjatai, pada tahapan selanjutnya akan diurus sertifikat tipe supaya bisa masuk ke tahap produksi massal. Berdasarkan kajian awal BPPT, TNI Angkatan Udara membutuhkan 33 drone untuk menjaga pertahanan negara. Diperkirakan satu pangkalan drone membutuhkan 3 unit drone yang terdiri atas 1 unit operasional, 1 unit standby, dan 1 unit perawatan. Ditargetkan Indonesia dapat memiliki 11 pangkalan drone untuk melakukan kegiatan mata-mata mengawasi udara di perbatasan Indonesia. Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT Wahyu Widodo Padu mengatakan kemanfaatan Punamel elang hitam kombatan secara langsung adalah menghemat devisa nasional, sehingga banyak nilai tambah dari proses desain manufakturing yang dapat diserap ke dalam negeri. Di samping penghematan pada pengadaan drone serupa, biaya operasi MEL jauh lebih murah daripada penggunaan aset patroli berupa pesawat terbang berawak. Hal ini bisa menjaga kedaulatan negara, menciptakan rasa aman sehingga masyarakat dapat berproduksi secara maksimal, menyelamatkan aset ikan dari pencurian ilegal sehingga stok ikan melimpah. Kemampuan mendesain dan merancang bangun wahana MEL kombatan yang ditindaklanjut dengan kemampuan manufaktur yang baik akan meningkatkan efek deteren terhadap negara-negara tetangga. Dampak turunannya adalah pemerintah memperoleh industri yang kuat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan ekonomi masyarakat. Drone tempur pertama buatan Indonesia itu diberi nama Elang Hitam yang dilengkapi dengan mesin Rotex 915 IS yang merupakan adik dari mesin Bayraktar TB2 Turki. Namun belakangan isu suntik mati proyek drone Elang Hitam muncul. Alasannya pengembangan Elang Hitam dengan menargetkan kemampuan kombatan adalah sebuah kesalahan.
Pada akhir 2022 lalu, Badan Riset dan Inovasi Nasional menghentikan proyek elang hitam yang berkemampuan kombatan. Sebagai gantinya, BRIN mengalihkan pengembangan elang hitam dari versi militer ke sipil. Pengalihan ini disebut BRIN dilakukan pasca kegagalan elang hitam mengudara pada uji coba di Desember 2021 lalu. Berbicara di pameran industri pertahanan internasional yang diadakan di Istanbul pada hari Kamis, Kotil mengatakan bahwa 6 angka saha akan dikirimkan ke Indonesia pada bulan Agustus. Mengingat Indonesia telah memesan 12 angka SIHA dari Turki, Kotil menyatakan 6 diantaranya akan diproduksi di Turki dan dikirim pada Agustus, dan 6 diantaranya akan diproduksi di Indonesia dengan alih teknologi. Selain itu, adanya masalah dengan mitra pemilik teknologi kunci pengembangan drone juga membuat elang hitam dialihkan pengembangannya. Meski proyek elang hitam menghadapi kendala serius dalam pengembangannya, namun produsen drone angka SIHA Turki rupanya tak segan memberikan dukungan kepada NKRI. Hal ini seperti dikutip Zona Jakarta.com dari situs resmi Turki Aerospace Industry yang mengumumkan pembelian drone angka SIHA oleh Indonesia. Dalam pembelian drone angka SIHA Turki, Indonesia menggelontorkan dana sekitar 300 juta dolar untuk mendapatkan selusin pesawat nirawak. Indonesia menandatangani kontrak senilai 300 juta US dollar untuk 12 angka uap penandatanganan kesepakatan pada 2 Februari 2023 di kantor Kementerian Pertahanan Indonesia, Jakarta, Indonesia. Tak cuma pesawat nirawak, Indonesia juga akan mendapatkan transfer teknologi dan dukungan dari Turki dalam pengembangan drone elang hitam. Proyek ini juga memasukkan program offset dan TOT untuk industri dan Universitas Indonesia sebagai penerima manfaat, dilanjutkan dengan konten lokal untuk perakitan akhir dan MRO. Turki Aerospace juga berkomitmen untuk mendukung AUV lokal Indonesia proyek elang hitam. Dikutip dari Mepa News, General Manager Turki Aerospace Industry Tamel Kotil mengumumkan bahwa kendaraan udara tak berawak bersenjata SIHA angka akan dikirimkan ke Indonesia dalam waktu dekat. Elang hitam tak jadi disuntik mati, produsen drone angka bocorkan dukungan buat Indonesia dari Turki.